datang Pak Garsa bersama TV Kulit Krem mengabarkan langsung berita terkini dan terpercaya. Hotel Dharma Karya, Kota Pekalongan, Sumatera Selatan pada tanggal 22 bulan 4 2005. Bisa dijelaskan Pak dalam rangka kegiatan hari ini Pak? Baik, terima kasih saudara-saudara pemirsa dimanapun saja berada. Waktunya pada hari ini alhamdulillah akan kedatangan Ketua Umum Garda Prabowo yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Pauka Nurpait SMH dalam rangka konsolidasi untuk seluruh pengurus Garda Prabowo Sumatera Selatan yang kebetulan hari ini ditetapkan di Pagar Alam. Nah, selain daripada itu juga kegiatan konsolidasi daripada Garda Prabowo Sumatera Selatan yang ditempatkan di Hotel Dharma Karya pada hari ini. Nanti setelah acara ini akan dilaksanakan acara ritual desa, yaitu istilahnya perkumpulan desa atau sedekah dusun bahasa kita, sedekah desa yang akan dilakukan oleh Bapak Pauka Nurpait dalam rangka pendekatan terhadap masyarakat yang ada di kabupaten atau di kota Pagar Alam yang kita cintai. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Garda Prabowo ini sudah dibentuk di Sumatera Selatan sejak tahun 2019 tadi, 2019 sudah berdiri. Kami sekarang ini baru dilaksanakan secara besar-besaran. Makanya pada hari ini kebetulan Pak Haji Sabana ya, Pak Bana Ketua Dikadi Prabowo Sumatera Selatan menyediakan waktu, menyediakan tempat untuk diadakan konsolidasi pengurus Garda Prabowo Sumatera Selatan yang diletakkan di Hotel Dharma Karya, Kota Pagar Alam kita cintai. Untuk harapan kedepannya Pak, Garda Prabowo ini bagaimana Pak? Untuk masyarakat Pak, bisa dijelaskan Pak? Ya, harapan ke depan tiada lain tiada bukan adalah tugas dan fungsi daripada Garda Prabowo adalah untuk menselarasikan, untuk mensinergikan, untuk menjadikan satu frekuensi dengan Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Bahwasanya visi dan misi daripada Presiden Republik Indonesia yang akan dicanangkan kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia itu salah satu adalah yang mendapatkan tugas Garda Prabowo untuk melihat dan memantau dan membantu untuk menjalankan seluruh visi dan misi yang dicapkan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, kira-kira Pak terbentuknya Garda Prabowo ini udah berapa kabupaten kota Pak yang bisa kita jelaskan Pak? Bentuknya antara lain banyak, terdiri daripada pengawasan, ya, pengawasan terhadap seluruh kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh eksekutif, baik dilakukan oleh legislatif, baik yang dilakukan oleh yudikatif. Seperti saya bilang tadi bahwasanya eksekutif, legislatif, yang yudikatif itu wajib Garda Prabowo mendampingi dan mengawasi apakah tugas-tugas pokok mereka itu sudah berjalan sesuai dengan tupoksi yang diinginkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Oh, kalau kita sendiri Pak sebagai Pak? Yang mana? Kalau kita sendiri sebagai apa Pak? Yang mananya? Kalau kita sendiri sebagai apa Pak? Presentasinya sebagai sebagai harapan supaya untuk ke depan Indonesia betul-betul sejahtera, supaya mensejahterakan seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satu tugas daripada Garda Prabowo. Bagaimana caranya supaya masyarakat di seluruh Indonesia ini sejahtera sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Cukup Pak. Itu saja. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah bincang langsung kepada Ketua Prabowo yang ada di Kota Pekalongan pada hari Rabu tanggal 22 bulan 4 2025. Selamat siang, TV Kulit Krem mengabarkan langsung di Hotel Dharma Karya, Sumatera Selatan. Ambil foto statement lo Pak ya, foto lo. Ya, apa foto kamera lo? Man, oh foto kamera. Komando Merah Putih, Komando Merah Putih, Komando Merah Putih. Oke, terima kasih. Benar, akurat, up to date. Ya. Iya. Iya, konfirmasi misalkan ada informasi bawa datanya konfirmasi dengan Satgasus, karena Satgasus Bung Periandi ini, Pak Periandi ini, beliau ini satu-satunya yang itu tadi. Itu antara lain, itu kisi-kisinya. Jadi untuk lebih lanjut rekan-rekan sekalian, ya, jadi Ketua Pagar Alam,
Ke sini. Masuk apa kamu mau pilih ya? Nah, nanti kita dengarkan sini, masuk sini. Kita dengarkan nanti arahan dari wakil ketua Pagaralam, ketua DKC Pagaralam, arahan dari ketua umum maupun ketua DKD. Nanti apa langkah kita setelah acara ini, kita harus bagaimana? Nanti kita dengarkan bersama. Nah, itu antara lain. Sebelum kita lanjutkan ke ketua DKC, kira-kira yang saya sampaikan tadi sudah paham belum? Ada masukan? Ada masukan? Coba. Masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi anggota IPI yang hadir. Kami dari Kopo Selatan, nama saya Samsudin, saya selaku ketua. Jadi untuk yang terkait hutan lindung itu tadi, sebenarnya di Kabupaten Kopo Selatan ini luar biasa lebar. Namun kami belum tahu caranya, Pak. Seperti apa, kayak gimana supaya kami mengetahui data hutan lindung yang ada di Kabupaten Kopo Selatan. Kami mohon arahannya dan bimbingannya, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sedikit saya bukakan ya. Mengenai kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung ini memang sekarang banyak bermasalah. Itu terkuaknya hutan lindung bermasalah itu semenjak terjadinya pagar laut. Pagar laut kemarin kan itu terbuka dikarenakan itu. Makanya sekarang seluruh kawasan lindung itu, kawasan negara, kawasan hutan negara itu sekarang sudah mulai terkuak di mana-mana tempat. Termasuk di daerah kita sendiri. Kalau bisa jangan sampai kita ketinggalan. Masa orang pagar laut aja tahu kita hutan di tepi desa kita tidak tahu bahwasanya dipergunakan orang lain. Nah, perlu saya ingatkan bahwasanya kawasan hutan lindung itu dulu waktu Bapak Presiden Republik Indonesia pertama Jokowi, ya, ingat Pak Jokowi, dia dulu mempunyai suatu perpres. Perpres menyatakan kawasan hutan lindung boleh dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia yang seluas-luasnya. Boleh dipergunakan, ada itu. Sejak itu mulai lama. Itu memang ada perpres, pernyataan daripada Presiden pertama, Presiden Joko Widodo waktu dia jadi pertama. Jadi kawasan hutan lindung itu boleh dipergunakan untuk usaha, tapi bukan untuk hak milik pribadi, tapi hak guna bangunan, hak guna pakai dipergunakan untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Buka perpres. Ada pernyataan Pak Koran. Nah, dikarenakan itu sekarang banyak orang menyalahgunakan. Ya, contoh misalkan ada pengusaha besar, ada hutan lindung dibuka nyala kawasan, tapi hanya untuk kepentingan pribadi dia, bukan untuk kepentingan masyarakat. Makanya sekarang begitu Pak Prabowo menjadi presiden, itu diangkat kembali oleh Pak Prabowo, bahwasanya seluruh usaha-usaha pengusaha perkebunan harus wajib memiliki harus ada plasma yang dibutuhkan untuk masyarakat di sekitar atau rakyat di sekitar sebesar 30% ya. 30%. Misalkan dia mempunyai 100 hektar, 100 hektar, 30 hektarnya itu adalah untuk rakyat di sekitar situ. Nah, itu perlu diawasi. Kadang-kadang cuma namanya baik, tapi tidak kata uangnya yang untuk plasma. Nah, itu tugas kita. Jadi itu antara lain. Jadi harus sama-sama kamu Bapak Ibu sekalian cermati benar-benar apa benarkah itu kawasan hutan lindung, berapa hektar yang dipergunakan dia, melewati latas mana, batas desa mana, kecamatan mana, ya kan? Atau misalkan masuk terdiri daripada 3 desa, terdiri daripada 3 kecamatan misalkan. Itu harus lengkap datanya.
Kalian usulkan, pertanyakan, adakah plasma yang dibuat oleh perusahaan tersebut? Kalau tidak mempunyai plasma, ini ada undang-undangnya. Tanya nanti dengan Pak Satgasus. Ada peraturan. Setiap perusahaan maupun perusahaan pribadi maupun perusahaan negara yang dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat harus mempunyai kebun plasma yang sekarang sudah ditetapkan sebesar 30%. Nah, kalau tidak salah, kemarin sudah disurati oleh Satgasus Provinsi seluruh perkebunan Sumatera Selatan. Perkebunan Sumatera Selatan ini kalau saya 400-an perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan itu sudah dilayangkan surat oleh Satgasus Provinsi Sumatera Selatan. Tinggal sekarang Bapak Ibu sekalian yang di daerah itu menyusuri. Ini PT ini perusahaan ini perusahaan ini perusahaan ini. Tanyakan sudah adakah surat dari Satgasus dengan kalian? Kalau belum ada, kami tindak lanjuti kembali. Nah, itu tugas kita bersama. Jelas kira-kira. Mohon maaf bertanya, untuk di Kabupaten Oku Selatan itu terkait perkebunan apa Pak yang disurati oleh Satgasus? Ya, nanti kita selidiki lagi, kita lihat lagi berkasnya ada suratnya di kantor Oke. Siswa Selatan. Satu lagi,